Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Waduh, apa kabar? Mohon maaf nih, tutorialnya baru bisa diupload sekarang karena saya sibuk banyak pekerjaan yang lain. Jadi mohon maaf buat yang nunggu tutorial selanjutnya gitu. Baru kali ini udah hampir 2 bulan ya terlewatkan karena saya ada project lain. Oke, kita langsung aja. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke video yang kedua ya, tentang merakit mining rig ya. Baik, sekarang kita bahas tentang motherboard ini ya. Kita ini ada manual book, CD driver, kabel, dan ini apa ya? Ini buat di belakang itu ya, casing CPU ya. Ini dia penampakannya. Nah, ini dia penampakannya ya. Jadi seperti ini motherboardnya. Oke. Jadi cari motherboard ya yang khusus buat mining. Nah, nanti PGA-nya itu dipasang di sini ya. Di sini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ini ya. Jadi bisa menampung 12 PGA. Nah, perlu diketahui juga cari yang ada ini ya, PGA onboardnya ya. Biar nanti yang keempat PGA yang digunakan buat mining tidak terganggu. Nah untuk menentukan kenapa sih, nah ini penting juga ya. Atau sebelumnya kita cek dulu deh, yuk apa aja sih motherboard khusus mining ya. Jadi begini, apa mainboard ini punya spek ya, dan ada istilahnya seperti bagaimana kan kita nanti kan harus menentukan ya, RAM-nya berapa, prosesornya harus pakai yang mana, apakah dia support SSD atau tidak gitu ya, atau misalkan dia ada internal PGA-nya atau tidak dan segala macamnya ya. Itu bisa kita lihat di situs resminya atau di buku manual ya. Jadi spesifikasinya seperti apa, terus peripheral supportnya itu seperti apa. Jadi saya membeli prosesor, membeli RAM ya, membeli memori dan SSD itu jadi berdasarkan referensi dari si motherboard itu sendiri. Yuk kita cek yuk. Oke, kita ketik di Google list motherboard for mining 2022. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Paling atas pencarian ada dari electronicshub.org ya. Ada 7 best motherboard for mining review in 2022. Kita klik. Oke. 7 best motherboard per mining review in 2021. Tadi 2022, tapi di sini 2021. Gimana nih? Seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini apa saja. Oh, ini dia tipe motherboardnya ya. ASRock, Biostar ya, Keramik, terus Biostarnya ada 2 ya. Biostar ini spesifikasi ya. Biostar TB 360 BTC Pro 0.20 ya, yang punya saya ya. Dipisahkan dengan Biostar motherboard yang lain nih berarti. Terus ada TCK motherboard, Asus motherboard, Gigabyte motherboard. Punya saya spesialis nih. Oke. Seneng banget. Oke, penampakannya seperti ini. Ini ASRock H110 Pro BTC plus 13 GPU mining board. Oh, seperti ini ya. Di sini kita bisa baca keterangannya. Terus di sini juga ada base feature-nya apa, bisa dibaca. Terus ada kelebihannya apa kok ya. Terus ada kekurangannya apa. Ya. Jadi kita bisa cari
list motherboard untuk mining itu ya bisa kita pelajari gitu. Jadi kira-kira mana motherboard yang mau kita pilih nantinya. Di sini juga yang kedua ada Biostar motherboard TB250 ya BTC Pro. Sama seperti tadi ada kelebihan kekurangan, ada feature. Oke. Terus yang ketiga Ceramic BTC 37 mining board. Nah, ini punya saya Biostar TB360 ya. Terus ini ada BTC 37 mining machine motherboard. Terus Asus Prime J390P LGA 1151. Gigabyte Z390UD LGA 1151. Oke. Jadi menurut Electronics Hub itu motherboard buat mining itu ini gitu. Jadi kita coba cek di marketplace gitu, ada nggak sih motherboard yang yang saya disebutkan di sini dan harganya berapa. Jadi kita bisa cek di sana harganya berapa, kemahalan atau misalkan bisa dibeli, ya itu balik lagi ke kita ya. Jadi seperti itu. Oke, coba di situs yang lain kita lihat. Tech Radar, Text New Day, Gaming Carter. Nah, Perpex has rate updated. Nah, ini nih. Best mining motherboard di tahun 2022. Kita klik apa aja motherboardnya. Nah, ini agak beda ya. Asus B250 Mining Expert 19 GPU. Wow, edan. Sama ya, ada spesifikasi, kelebihan dan kekurangan. ASRock, sama seperti tadi ASRock 1.0. Ya, Biostar TB250 BTC Pro. Asus Prime J390 hampir sama ya dengan yang tadi ya. Nah, ini ada MSI J170A Gaming Pro. Oh, seperti itu ya. Sini cuman ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 ya. Ada 5 gitu. Jadi seperti itu guys, gitu ya. Jadi sebelum kita membeli motherboard buat mining, kita pelajari dulu mana kebutuhan yang benar-benar cocok untuk kita dan tentunya dengan budget yang kita miliki nantinya ya. Seperti itu. Nah, kita langsung ke lihat spesifikasi motherboard yang punya saya ya. Kita pergi ke Biostar. Nah, ini udah ada TB30 BTC Pro. Oke. Di sini kita klik overview-nya. Nah, ini dia guys situsnya dari Biostar. Ini saya kenapa pilih Biostar karena di sini sangat jelas ya dan spesifikasinya detail sekali. Jadi saya nggak kebingungan harus pakai yang mana ya. Jadi maksudnya nanti buat prosesor, buat RAM, buat peripheral hardware pendukungnya itu di sini jelas gitu ya. Jadi enak. Jadi kenapa saya beli ini dan bukan itu aja. Dari review-review orang juga ya ini bagus gitu ya. Dan kita tadi udah lihat ya di pencarian bahwa motherboard ini salah satu terbaik. Gitu. Kita lihat sini bisa dibaca-baca ya. Oke, seperti ini. Oke. Oke. Sekilas overview-nya. Nah, di sini bisa 2 power supply ya, enak. Nah, oke. Nah, kita back. Oke, nah ini dia spesifikasi detailnya. Nah, ini ada gambar, ada keterangannya di sini seperti apa bisa dibaca ya. Nah, saya di sini ada fitur dan segala macamnya. Nah, saya di sini akan langsung saja masuk ke spesifikasi ya. Nah, ini dia spesifikasinya.
Jadi chipsetnya Intel B360, CPU supportnya, prosesornya mulai dari Celeron terkecil sampai ke generasi 9 ya, Intel Core i9 ya, LGA 1151 LGA 1151 prosesor. Jadi saya beli prosesor itu karena saya lihat spesifikasi gitu. Terus memorinya supportnya apa aja di sini ya. DDR4 dari mulai 1866, 2000 2133, 2400, 266 apa 2000 2666 gitu ya. Gimana lah coba ya. Oke. Slotnya ada berapa ya. Sini. Terus yang lainnya storage-nya juga saya lihat dari sini bisa pakai apa M2 ya. Karena saya punya M2 yang apa SATA-nya. Nah, di sini juga support ya. Tipenya 2242, 2260, 2280. Yang punya saya 2280. Ya. Sudah support. Terus USB-nya di sini juga saya beli yang 3.1 ya, sesuai dengan arahan dari motherboard-nya. Nah, kemarin kenapa saya beli prosesor G5420 ya. Nah, di sini ada CPU support. Sebenarnya banyak sekali prosesor yang bisa masuk ke motherboard punya saya. Cuman saya ambil pertengahannya karena ya tujuannya tadi itu buat belajar juga nantinya. Punya saya itu kita search di sini G5420. G5420. Nah, ini dia prosesor yang punya saya. Di sini ada dua, ada yang ada tipe T-nya, ada yang enggak. Yang punya saya yang enggak ada tipe T-nya. Nah, di sini frekuensinya berapa? 3.80 GHz dan GPU-nya 1050. Copy lag 54 watt. Ya. Beda dikit lah ya. Beda dikit dengan di atas dan agak mahalan dikit dari yang T ya. Gitu. Jadi begitu. Kenapa saya beli prosesornya? Karena lihat dari sini. Gitu. Sebenarnya tadi dikatakan bisa juga pakai Celeron ya. Nah, di sini ada Celeron. 100, 150 ya sama aja. G ini hampir bagus atau yang G920. Jadi sesuai kebutuhan ya. Dan ini support. Dan memorinya juga. Nah, di sini dikatakan memori kita bisa pakai apa aja. Nah, di sini ada Adata, Crosshair, Apacer, Gale, ya, Samsung, Team Group, Kingston. Nah, saya beli Kingston ya. Kingston yang punya saya itu 8 GB yang DDR240 yang ini berarti. Jadi nggak asal beli memori juga. Oke. Jadi seperti itu guys, gitu ya. Untuk apa? Kita mengetahui gitu ya. Jadi bagaimana cara membeli prosesor yang cocok, terus memori yang cocok, harddisk yang cocok, dan peripheral lainnya yang cocok buat motherboard yang nanti kita apa beli gitu ya. Jadi kita sebelum beli yang peripheral itu kita cek dulu gitu spesifikasinya, supportnya apa saja. Jadi maksud saya menerangkan ini supaya kita nggak asal salah beli gitu. Ya bagi orang awam ya yang masih apa belajar ya seperti saya gitu. Kalau yang udah expert pasti tahu hal ini gitu ya, atau udah pro itu udah pasti tahu hal ini gitu. Jadi seperti itu guys, kita kembali lagi ke hardware, kita close yang ini. Oke, udah paham ya. Jadi motherboard itu seperti itu. Dan ini yang paling kerennya ini bisa dual ya, dual power supply. Jadi saya kalau misalkan mau nambah menjadi misalkan 12 ya otomatis 850 ya. Yang Kogar itu nggak bakal cukup. Jadi saya harus tambah power supply satu lagi. Jadi nanti bisa di sini ya. Jadi ini bagus ya kalau menurut saya. Gitu. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Oke, seperti itu untuk motherboard.
Selanjutnya power supply ya. Power supply Pogar 850 Gex ya. PSU ya. PSU atau power supply Extreme PC build. Oke, 80 plus gold ya. Ini garansinya 5 tahun, lumayan. Kita buka. Cara seperti ini ya teman-teman. Oke, kita buka manual. Nah ini power supply-nya pakai kantong ya. Wow, seperti ini ya, seperti ini. Oke. Terus ini ada kipas. Nah ini lubang-lubang ya. Ini tipenya itu power supply yang modular ya, modular. Jadi ini nanti digunakan untuk apa, listrik ya, listrik ke PGA terus ke power yang lain ya. Jadi bisa ada berapa di sini, ada tulisannya juga ya, buat SATA ya, peripheral, terus buat 6+2 pin PCIe. Jadi PGA itu nanti pakai sendiri ya sini dan lainnya. Oke, jadi cari power supply yang seperti ini power supply-nya, dan utamakan harus dipastikan bahwa 850 watt itu pure ya, 850 ya, jangan sampai dikatakan 850 tapi pas dicek nggak nyampe segitu ya. Itu buat power supply. Oke, isinya dari power supply apa? Nah, power dan waduh, satu kantong perkabelan ya buat powernya bersama baut. Oke. Itu dia power supply. Paling itu aja. Oh ya, riser. Ini dia riser. Jadi beli riser itu ya, dalam satu pembelian riser itu mendapat 4 buah ya, 4 buah. Jadi ada PC apa, ada slot buat PGA-nya, ini buat penyimpan PGA. Terus ada ini ya, USB. Nah ini nanti buat ke mainboardnya. Jadi cara pasangnya di sini ya, dimasukkan. Nah seperti ini ya. Terus ada kabel USB ya, yang satu ke sini, yang satunya ke sininya seperti ini. Baru nanti di atasnya PGA ya, dan ini buat powernya ya, powernya. Oke, nah sekalian bahas ya. Nah ada ini. Nah ini fungsinya buat apa? Nah ini fungsinya sebenarnya itu untuk mengganti yang ini dari riser. Bawaan dari riser kan dapatnya cuma ini doang. Nah saya lihat dari beberapa pengalaman ya, nonton dari beberapa pengalaman orang, kalau pakai bawaan ini si PSU nya, power supply nya itu suka kebakar, jadi harus diganti sama ini ya. Oke, nanti ya saat ngerakit bisa dilihat ya. Jadi seperti itu ya caranya gitu. Selanjutnya kita bahas PGA. Nah ini dia ya. Kita menabuk lah. Ini dia. Mana kan? Tada.
PGA 1660 Super MSI GeForce ya, GTX ya, GTX 1660 Super. Oke, 6 GB ya. 6 GB OC edition. OC itu overclock ya. Jadi cari PGA yang bisa di overclock ya. Itu. Karena kenapa? Karena nanti buat setting ya. Setting keperluannya buat setting di mining. Jadi harus bisa yang overclock. Jadi semua PGA yang saya beli itu pasti OC edition ya. Yang overclock edition. Oke. Jadi seperti itu. Nah, untuk mengetahui apa aja sih PGA yang bisa digunakan mining gitu ya. Yuk kita cek di monitor, kita cari di Google apa-apa aja dan berapa ya. Kita akan tahu berapa powernya, watt yang digunakannya, kita akan tahu hash rate-nya berapa. Oke. Sekarang kita masuk Google lagi ya. Kita ketik keywordnya apa ya? List PGA for mining. Oke, atau misalkan tambahan hash rate lah. Hash rate ya. Nah, ini dia di hasil pencarian pertama kita temukan dari Windows Central ya. Tapi kalau di sini udah dibuka nih, di sini nggak terlalu lengkap. Nah, yang akan saya buka adalah di situs Cetom Hardware ya. Ini kita klik apa aja ya. Kita lihat ini judulnya Best Mining GPU Benchmark and Ranked November 2021 ya. Oke, kita lihat di paling bawah ke bawah. Nah, ini dia. Oke, teman-teman. Di sini banyak sekali list ya PGA atau GPU yang bisa digunakan ya, termasuk harga-harganya nih, ada iklan harganya. Itu ya, yang bisa digunakan untuk mining. Di sini ada tabelnya. Nah, tabel pertama jenis GPU-nya, terus di sini harganya, perkiraan harga. Di sini ada mining performance. Mining performance itu ya ini ya, hash rate ya, yang tadi yang di keyword tadi ya. Jadi hash rate-nya itu menentukan berapa besar ya itu nilai cryptocurrency yang kita tambang ya. Di sini juga ada mining power. Mining powernya ini adalah listrik ya, kelistrikan berapa watt. Terus di sini ada daily profit, penghasilan perharinya berapa dari setiap PGA. Terus dan ini day to break even. Jadi ini berapa lama kira-kira balik modal, kira-kira seperti itu mungkin ya, 159 hari atau apa ini ya. Seperti itu. Nah, di sini kan ada tuh nama-namanya GeForce GTX 1060 GB contoh ya. Harganya sekian, mining performanya 25, hash rate-nya ya. Terus mining powernya 90 watt, daily profitnya, penghasilan seharinya 1,98 dolar. Dan misalkan GeForce GTX 1080 ya, mining performanya 36,1, hash rate-nya perkiraannya ya. Mining powernya 138 watt, penghasilan perharinya 2,84 dolar. Oke. Dan selanjutnya next ke bawah ya, macam-macam. Oke, balik lagi. Nah, kenapa alasan saya pilih yang GeForce GTX 1660 Super ya? Nah, di sini ada nih GeForce GTX 1660 Ti, dan di bawahnya ada GeForce GTX 1660, ada GeForce GTX 1660 Super. Nah, saya pilih yang ini. Kenapa saya pilih yang ini? Karena di sini saya mengacu ke sini ya untuk pengeluaran listrik gitu. Jadi saya cari PGA yang hash rate-nya besar ya, penghasilannya daily profit-nya besar tapi listriknya kecil
gitu ya, seperti ya GeForce GTX 1660 ini gitu kan. Rata-rata 70, 75 ya. Ya paling tinggi mungkin 90 ya, 90 watt per 1 VGA-nya. Jadi bisa dibayangkan ya saya pakai 4 VGA berarti ya 75 kali 4 ya, atau 70 kali 4. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang besar seperti yang powernya besar seperti apa yang di atas 128, 133, 187 ya watt itu sebenarnya nanti itu ada istilahnya downvolt ya. Jadi ada caranya untuk meredus ya, untuk mengurangi listriknya ya. Itu ada caranya. Mungkin di tutorial selanjutnya akan saya coba ya. Gitu. Jadi seperti itulah kenapa saya memilih PGA GTX 16 apa 1660 ya super karena seperti itu alasannya. Ya mungkin punya apa punya target ya, punya target dan punya kemauan sendiri ya silakan ya. Jadi kita bisa cari di Google apa sih yang paling baik ya PGA. Jadi bukan hanya di masalah watt aja gitu, mungkin di hal-hal yang lainnya kita bisa research ya, bisa cari gitu. Dan kita bisa lihat pengalaman-pengalaman orang yang paling baik itu buat mining itu pakai PGA apa gitu. Dan tentunya setiap PGA itu apa ya punya fungsi masing-masing lah ya terhadap ininya juga apa ya jadi ngaco gini ya pokoknya gitulah ya. Oke, kembali lagi ke hardware. Jadi seperti itu buat PGA ya. Oh iya, ada satu lagi. PGA itu yang terbaru itu ada istilahnya LHR dan non LHR ya. Cari PGA yang non LHR. Jadi LHR limited hash rate ya kalau nggak salah ya, limit hash rate. Jadi hash rate-nya itu untuk apa ya? Ya untuk menembus hash rate-nya itu ya dibatasi gitu. Sebenarnya bisa pakai yang LHR, cuman ya terbatas hash rate-nya. Ya seperti contohnya di GTX 3060 gitu ya, atau ya yang baru-baru lah ya. Biasanya suka ada tulisan di boxnya itu LHR ya. Seperti itu. Jadi usahakan pilih yang non LHR. Sebenarnya yang LHR juga katanya sih bisa diakalin ya. Tapi ada nolah belum nyoba ya. Ini kan pertama kali. Jadi saya kebetulan ini non LHR semua. Oke, seperti itu PGA. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu untuk video yang kedua. Oke, untuk peripheral lain, monitor, keyboard, segala macam, kipas nggak dibahas lah ya. Gitu. Kita selanjutnya di video yang ketiga nanti kita akan coba untuk merakit. Tapi sebelumnya saya mau memperbaiki dulu ini ya. Ini di sebelum merakit nanti akan memperbaiki ini dulu karena ini timpang. Oke. Ya udah guys, salam sukses. Sampai jumpa di video tutorial yang ketiga ya.